ekspor impor tanah air baik krisis pangan, krisis energi. Kinerja perdagangan internasional Indonesia diperkirakan Baik ekspor maupun impor kembali bergeliat. Pada era globalisasi saat ini, dengan kemajuan teknologi, informasi, serta transportasi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan negara lain, termasuk dalam bentuk kegiatan perdagangan lintas negara alias ekspor dan impor. Bisa dikatakan tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Lantas, apa pentingnya kegiatan ekspor dan impor bagi suatu negara? Mengutip dari kompas.com, impor merupakan aktivitas membeli barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri untuk dipakai di dalam negeri. Ada beberapa faktor mengapa impor harus dilakukan, seperti harga produksi di luar negeri yang lebih murah, barang dan jasa tertentu tidak bisa diproduksi di negeri itu sendiri, atau karena negara itu sendiri tidak atau belum bisa memenuhi jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh satu negara, sehingga stabilitas harga di negara tersebut dapat terjaga. Sedangkan untuk ekspor adalah menjual dan mengirimkan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Untuk faktor mengapa dilakukan ekspor diantaranya adalah barang atau jasa tersebut sudah memenuhi jumlah kebutuhan di dalam satu negara. Maka untuk mendapatkan keuntungan atau devisa, dilakukanlah proses ekspor. Alasan lain adalah untuk mengembangkan pangsa pasar produk lokal sehingga produk lokal tersebut dapat dikenal di kancah internasional. Lalu, bagaimana jika proses tersebut terjadi suatu kendala? Dilansir dari suara.com pada Jumat 22 Desember 2023 terkait ekspor impor RI akan lulus udara tahun depan. Di tengah outlook pertumbuhan global yang melambat membuat kondisi kinerja ekspor impor Indonesia diprediksi akan terkena dampak yang begitu besar. Hal tersebut berdasarkan laporan Schroeder Indonesia terkait outlook 2024 pada sektor makroekonomi yang dikutip dari suara.com. Kita mungkin akan melihat penurunan permintaan eksternal yang berdampak pada ekspor di wilayah Asia secara umum, khususnya Indonesia, telah mengalami penurunan ekspor sebesar 2 digit sepanjang tahun 2000. Baik, yang selanjutnya dan menurut Scholars, melemahnya harga-harga komoditas ekspor utama mengakhiri periode booming komoditas untuk Indonesia dan kembali ke defisit transaksi berjalan. Namun, melemahnya harga komoditi ekspor utama bukan jadi alasan untuk pesimis. Karena masih ada produk ekspor baru seperti logam, besi, dan baja yang kemungkinan akan terus mendukung ekspor secara keseluruhan. Dan di sisi lain juga terkait impor, pertumbuhan global yang melambat akan berarti penurunan permintaan minyak, dan oleh karena itu mungkin melihat penurunan pada pos impor minyak dan gas sebagai negara yang merupakan pengimporan minyak secara neto atau net importer. Dan di sisi lain juga terkait impor, pertumbuhan global yang melambat akan berarti penurunan permintaan minyak, dan oleh karena itu mungkin melihat penurunan pada pos impor, yaitu minyak dan gas sebagai negara yang merupakan pengimpor minyak secara neto atau net importer. Oleh karena itu, neraca transaksi berjalan tidak akan kembali ke tingkat pra-Covid sebesar 2,5 sampai 3,0% dari PDB, tetapi tetap pada defisit yang jauh lebih rendah. Sekian pembahasan kami pada video ini mengenai ekspor impor serta keadaan aktual di Indonesia saat ini. Bye!